Ini saya juga sebenarnya secara garis besar penasaran, apa sih sebenarnya yang mendasari faktor-faktor apa? Ada faktor ekonomi itu juga berpengaruh, karena orang tua yang sibuk sekali mencari uang, tidak pernah memberikan kasih sayang, tidak pernah memberikan kenyamanan bagi anak. Orang yang mengalami gangguan jiwa merupakan kelompok yang tersendiri yang harusnya kita obatin, bukan kita stigmatis, tapi mereka-mereka yang melakukan kekerasan seperti ini, nah itu bukan bagian dari gangguan jiwa, tapi lebih karena karakternya, karena sifatnya, karena kepribadiannya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana fondasi yang diterapkan orang tua sejak kecil tadi di dalam rumah itu seperti apa. Sebenarnya Kanita, ada beberapa faktor yang menyebabkan perilaku menyimpang pada diri seseorang. Yang pertama adalah, yang paling utama itu adalah faktor dari orang tua. Ternyata benar ya Dokter Julfa ketika dikatakan bahwa tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Kalau kita sebagai psikiater atau psikolog juga mencoba memahami kenapa sih ibu ini sampai melakukan ini. Kalau logikanya dalam keseharian itu sebetulnya kan tidak ada orang tua yang tidak sayang ya kepada anaknya ya. Jiwamu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anita Ansifa pada hari ini di Sehat Jiwa Podcast tentunya. Sobat Sejiwa, semoga dalam keadaan terbaik hari ini, dalam keadaan yang sehat, rezekinya yang lancar, dan diberikan kebaikan-kebaikan lainnya. Hari ini kita sudah ada bintang tamu bersama kita yang luar biasa yang akan membahas seputaran tentunya kesehatan jiwa. Aceh tahun 2023 kita disuguhi dengan banyaknya kasus bunuh diri. Ada kurang lebih 3 kasus yang menyita perhatian kita. Itu kebanyakannya dari mahasiswa yang sedang tugas akhir. 2024 Aceh lagi-lagi. Kita disuguhi dengan berita yang luar biasa. Ada di Melabo, pacar ibu pembunuh anak balita di Singkil. Ayah tiri dan ibu kandung membunuh batita. Dan baru-baru ini di Kajung, Kabupaten Aceh Besar, lagi-lagi terjadi pembunuhan anak kandung membunuh ibu kandung. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di Aceh? Ada apa? Dan apakah ini menjadi salah satu faktor dari kesehatan mental sehingga individu-individu di luar sana melakukan perilaku yang menyakiti orang lain sampai dengan membunuh. Hari ini sudah ada bersama kita 2 narasumber yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Ini Sobat Sejiwa adalah pengajar juga di 2 kampus ternama di Aceh. Yang pertama, langsung kita undang bersama kita. Sudah hadir Dr. Julfa Jara, SPKJ, psikiater Rumah Sakit Jiwa dan juga dosen di USK dokter ya. Iya. Sekian malam kenal ya podcast hari ini. Sudah hadir juga bersama kita tentunya yang luar biasa, ibu psikolog kita dan juga pengajar di salah satu universitas ternama juga, Ibu Devi Yanti, psikolog, pengajar di UMA juga ya Bu Devi ya. Iya benar. Ya, ini sudah mumpuni lah ini ya 2 pemateri kita yang sudah hadir di sini. Sudah sarapan? Sudah. Kita sediain kopi ini sambil kita ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol santai hari ini ya. Bu Devi ya. Iya. Bu Devi dengan baju kebesarannya ya. Terus Bu Julfa dengan baju kebesaran, saya tidak ada baju kebesaran. Oke, baik. Beberapa kasus pembunuhan ini memang menyita perhatian kita ya. Malah Dokter Julfa waktu saya suguhin beritanya belum pernah dengar ya dok. Iya, karena memang miris ya dokter ya ketika kita mendengar hal-hal seperti itu ya. Ini saya juga sebenarnya secara garis besar penasaran, apa sih sebenarnya yang mendasari faktor-faktor apa yang menyebabkan orang di luar sana kok tega menyakiti orang lain sampai membunuh. Rasanya kita bunuh kucing aja ataupun enggak sengaja terlintas gitu, rasanya kok nggak tega gitu ya. Oke, ini kita tanya dulu nih sama Bu Devi nih yang sudah pastinya sudah banyak kasus yang ditangani ya Bu Devi ya selama ini ya. Kira-kira Bu Devi, faktor yang mendasari seseorang
memiliki perilaku menyimpang itu sebenarnya apa sih? Oke, sebenarnya Kanita ada beberapa faktor yang menyebabkan perilaku menyimpang pada diri seseorang. Yang pertama adalah yang paling utama itu adalah faktor dari orang tua, pola pengasuhan. Lalu bagaimana pengasuhan yang diberikan oleh orang tua ketika dia kecil, apakah masa kecilnya itu masa kecil yang suram sehingga mempengaruhi kondisi psikologis anak sampai ke depannya. Lalu juga ada faktor ekonomi, itu juga berpengaruh karena orang tua yang sibuk sekali mencari uang, tidak pernah memberikan kasih sayang, tidak pernah memberikan kenyamanan bagi anak. Lalu ada juga faktor ekonominya rendah. Orang tua ekonomi rendah juga sibuk mencari uang sehingga tidak bisa memberikan kasih sayang bagi anak. Lalu ada faktor selain faktor orang tua pola asuh juga faktor lingkungan. Bagaimana pergaulan anak itu menentukan sikap anak atau perilaku anak ke depannya akan seperti apa. Lalu juga temperamen anak. Temperamen ini kan didapat dari salah satunya dari faktor biologis, faktor turunan hereditasi orang tua itu juga akan membentuk. Jadi tidak hanya satu faktor, misalnya hanya faktor lingkungan saja atau faktor orang tua saja. Biasanya itu terjadi karena banyak faktor itulah yang akan membentuk perilaku menyimpang si anak. Tapi yang paling penting adalah bagaimana fondasi yang diterapkan orang tua sejak kecil tadi di dalam rumah itu seperti apa. Apakah memang sejak kecil itu punya trauma? Ya mungkin dia si anak itu korban KDRT, korban kekerasan, sering melihat perilaku kekerasan orang tuanya di rumah, lalu di lingkungan mungkin jadi superior, membuli, atau jadi korban bully. Nah, itu menjadi faktor-faktor penting yang akhirnya menentukan bagaimana sih sikap dan perilaku anak itu ke depannya akan seperti apa. Itu jadi tidak hanya faktor tunggal biasanya. Iya, berarti tidak bisa kita melihat dari satu sisi, oh ini pengasuhan saja, ini lingkungan saja, tidak bisa. Harus biopsikososial gitu ya. Jadi banyak faktor ya. Semuanya berpengaruh. Iya. Oke, Dokter Julfa, secara keilmuan kedokteran, apakah perilaku penyimpangan pada individu-individu di luar sana itu yang sampai menyakiti orang lain dan sampai membunuh, itu apakah ada hubungan dengan neurotransmitter otaknya, mungkin sel sarafnya atau apa gitu? Oke, baik. Terima kasih Kak Nita. Kalau kita berbicara penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan neuroscience, kita harus melihat dari dua hal. Kalau kita berbicara tentang gangguan kejiwaan ataupun perilaku yang menyimpang, ini dua hal yang berbeda. Kalau kita mengatakan bahwa ada masalah neuroscience yang terganggu, ada zat kimia yang bermasalah, otomatis dia itu sebetulnya dalam kondisi gangguan mental, gangguan kejiwaan, sehingga memerlukan terapi dalam hal obat-obatan. Karena ada zat-zat kimia tertentu yang pelepasannya sangat berlebihan, sehingga perilaku-perilakunya itu menjadi tidak terkendali. Mohon maaf, mungkin kalau kita melihat pasien-pasien dengan gangguan jiwa berat ya, atau mungkin pasien-pasien gangguan jiwa berat yang sering jalan-jalan di jalan, yang perilakunya aneh, tidak terkendali, merusak, hara-hara, mengamuk, dan sebagainya. Nah, itu bisa kita katakan ada zat kimianya nih yang bermasalah. Kalau kita kenal dengan zat kimia dopamin namanya. Pelepasannya sangat berlebihan sehingga perilakunya menjadi tidak terkendali. Nah, itu harus diterapi dengan obat-obatan dan memang hanya bisa membaik dan mengalami perbaikan dengan pengobatan tadi. Namun kalau kita berbicara tentang kasus ini tadi ya, kasus kekerasan yang dilakukan baik oleh anak ataupun orang tua, kita harus melihat apakah ini dia dalam kondisi gangguan jiwa atau memang mentalnya nih yang rusak. Mental yang rusak bisa disebabkan karena tadi dari Bu Devi sudah mengatakan ya, banyak faktor yang menyebabkan kepribadian seseorang itu menjadi tidak adekuat, menjadi psikopat ya, kecenderungan menjadi psikopat. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa orang yang melakukan kekerasan ini mutlak mengalami gangguan jiwa, tidak. Jadi orang yang mengalami gangguan jiwa merupakan kelompok yang tersendiri yang harusnya kita obatin, bukan kita stigmatis, tapi mereka-mereka yang melakukan kekerasan seperti ini, nah itu bukan bagian dari gangguan jiwa, tapi lebih karena karakternya, karena sifatnya, karena kepribadiannya. Yang itu perlu kita gali, kenapa dia seperti ini. Nah, karena bisa saja nanti bisa berlanjut lagi menjadi, ya korbannya bisa menjadi pelaku dan sebagainya. Gitu. Ternyata benar ya Dokter Julfa ketika dikatakan bahwa tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Pasti ada sesuatu yang terjadi
apakah itu di masa kecil, di masa lalunya yang membuat dia terus-terusan terpapar dengan hal-hal seperti itu sehingga dia melakukan hal-hal yang di luar nalar kita gitu. Nah, tadi Bu Devi sudah sampaikan bahwa mungkin ada trauma di masa kecil. Mungkin Bu Devi secara psikologis bisa digambarkan contoh. Nah, kita juga sebagai orang tua ini sebenarnya kita belajar learning by doing. Siapa tahu apa yang kita ngerjain selama ini agak sedikit-sedikit membuat trauma pada anak-anak kita gitu. Orang tua juga di luar sana bisa belajar, oh ternyata ini yang membuat anak kita menjadi masa kecilnya buruk gitu ya. Mungkin Bu Devi bisa menggambarkan beberapa contoh yang membuat anak ini jadi trauma di masa kecil. Kayak masa kecil itu memang sangat berpengaruh sekali terhadap kemampuan seseorang untuk berperilaku secara adaptif ketika di masa yang akan datang. Karena at first childhood experience, bahkan perilaku buruk di masa kecil itu akan sangat mempengaruhi ekspresi emosi, apakah itu adaptif ketika dia besar lagi atau maladaptif. Misalnya ketika orang tua yang mengasuh anaknya dengan cara yang sangat-sangat otoriter, anak tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan keinginannya apa sih, saya maunya ini, saya maunya itu Pak gitu ya. Anak dipaksa terus dengan tuntutan dari orang tua, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Anak tidak punya kesempatan untuk bicara, untuk mengungkapkan keinginannya, atau membuat anak menjadi akhirnya akan merasa mungkin tidak percaya diri, atau juga ada anak yang diasuh dengan kekerasan, yang menyaksikan setiap hari bagaimana ayah dan ibunya bertengkar dengan suara yang keras atau dengan perilaku kekerasan, ayah memukul ibunya mungkin, atau ibunya bahkan yang memukul ayahnya, pelempar barang. Itu kan sebuah tontonan-tontonan yang menimbulkan efek negatif kepada anak. Dan anak ternyata tidak pernah didengarkan juga oleh orang tuanya. Bagaimana sih perasaannya ketika berada di rumah dengan situasi yang ya seperti di badan perang rasanya, bagaimana dia menghadapi situasi yang setiap hari mendengar orang tuanya bertengkar, itu akan sangat mempengaruhi. Jadi ketika dia bergaul dengan teman-temannya ya akan kemungkinan besar akan menjadi pelaku. Bahkan nanti mungkin juga ada yang menjadi korban, mereka mengalami depresi. Kenapa? Karena setiap hari melihat tontonan-tontonan perilaku kekerasan di dalam rumah. Jadi ketika ayah memukul ibu atau ibu memukul ayah, itu hal yang biasa. Oh tidak apa-apa ya, ternyata orang tua saya sering kok berperilaku seperti itu di rumah. Saya sering melihat perilaku memukul, menendang, melempar barang itu di rumah. Oh berarti itu perilaku yang wajar. Jadi orang tua tidak memfasilitasi anak, memberikan stimulasi yang baik bagi anak itu boleh tidak ya. Karena orang tua sendiri itu memberikan contoh yang negatif di rumah. Jadi hidup dengan kondisi KDRT itu akan sangat mungkin membuat anak itu menjadi dia pelaku ke depannya. Apabila itu tidak teratasi dengan baik dia menuju masa dewasa yang nanti. Berarti peran orang tua ini sangat penting di dalam rumah ya Bu Devi. Sebagai kita ketahui, anak pada usia remaja terutama itu mereka argumentasi gitu. Setiap kita ngomong, ada aja yang dijawab ya Dokter Julfa ya. Kita kan ibu-ibu yang sudah punya anak yang remaja gitu ya. Jadi berat sendiri ya. Sehingga dia punya istilah itu, remaja itu adalah rem aja. Kita orang tua jangan gas, rem aja gitu ya. Kalau udah orang tua yang pegang kendali, insya Allah akan bisa ini. Nah ini juga orang tua di luar sana yang terus berusaha untuk menjadi orang tua yang terbaik. Nah ini kesempatan di podcast Bina Sehat Jiwa ini untuk terus pantau, kita akan membahas seputaran kesehatan mental yang saya yakin teman-teman di luar sana pasti membutuhkan ini. Nah selama ini Dokter Julfa sudah praktek berapa lama dok sebagai psikiater? Sekitar 10 tahun ya, hampir 10 tahun. Sudah penuh dong memorinya dengan kasus-kasus pasien yang bermacam ragam gitu dok. Sudah penuh ya? Ya. Tapi one-liner sendiri ya? Biasanya kita tuh kalau psikiater, psikolog itu tidak terlalu terpengaruh ya sama masalah pasien. Jadi pasien keluar dari pintu kita bisa lepas lagi ya nih. Sehingga ada yang tanya sama saya gini, Kak, kenapa ya saya setiap ke dokter itu selalu ditanyai, kamu masalahnya apa? Padahal minggu lalu kita udah cerita, Kak, ternyata dokter memang punya kontainer ya. Ini psikolog punya kontainer ya. Udah kepenuhan ya. Gak tahu di bawah semua aja ya. Dokter Julfa selama 10 tahun bersama
di praktek gitu ya, menemukan kasus-kasus yang seperti akhir-akhir ini. Apakah ada kasus-kasus yang permasalahan rumah tangga seperti Bu Devi ceritakan tadi, yang dimana KDRT, ibu KDRT kepada ayah, ini sekarang udah terbalik ya. Banyak istri yang KDRT kepada suami. Kemudian juga anak yang korban KDRT juga tidak baik-baik saja tentunya. Apakah ada dokter yang untuk menangani kasus-kasus seperti itu? Sebetulnya kasus-kasus itu cukup banyak ya, cukup sering. Tapi memang di awal itu masyarakat datang ke kita itu tidak langsung dengan permasalahan itu. Ya, itu baru akan muncul setelah kita gali dengan mendalam. Karena itu masih stigmatis sekali ya, merasa malu, tidak siap untuk terbuka, tidak siap untuk di blow up dan segalanya. Tapi ada satu kasus yang cukup menarik untuk saya, yang pernah saya tangani juga, seorang ibu single parent. Jadi dia punya 2 orang putra yang di bawah 10 tahun, dengan kapasitas pekerjaan yang cukup banyak ya, karena dia single parent, harus memenuhi nafkah untuk kedua anaknya, sehingga dia menjadi irritable ketika ada kesalahan anaknya itu yang tidak bisa dia tolerir, sehingga suatu ketika termasuk beban finansial ya tadi, ketika dia harus menanggung beban ekonomi sendiri, mengurus anak dan sebagainya. Jadi satu ketika dia merasa ada satu perilaku anak yang tidak bisa dia tolerir, sehingga dia melakukan tindakan yang bisa kita bilang tidak seharusnya dia lakukan. Jadi dia mengikat anaknya, walaupun memang ikatannya itu tidak berbekas. Jadi tujuannya adalah untuk membuat efek jerah. Tapi sayangnya kemudian ada yang melihat ini dan memblow up-nya, mengirim ke media massa sampai akhirnya masuk ke sidang polisi gitu ya. Tapi menariknya saya bukan hanya melihat dari perilaku dia, tapi kalau kita sebagai psikiater atau psikolog juga mencoba memahami kenapa sih ibu ini sampai melakukan ini. Kalau logikanya dalam keseharian itu sebetulnya kan tidak ada orang tua yang tidak sayang ya kepada anaknya ya. Beda kalau mungkin ya saya tidak menutup kemungkinan mau itu ibu tiri, ibu kandung ya pasti punya rasa sayang. Naluri keibuannya itu pasti tetap ada. Nah ternyata setelah kita pelajari lebih mendalam, karena beban yang harus dia pikul sendiri, beban ekonomi, kemudian tanggung jawab dia, akhirnya dia kelelahan dan dia tidak punya tempat untuk berbagi. Sehingga penting sekali bagi masyarakat semua biasakan untuk mencari social supportnya sendiri. Ya kalau biasanya bahasa anak gaul itu circle. Nah jadi circle yang benar-benar mendukung. Karena terkadang ketika kita lelah, kita tidak tahu harus menyampaikan ke siapa. Dan tong sampah kita tuh penuh loh. Setiap orang itu punya tong sampah. Ketika tong sampah itu tidak dikeluarkan akan meledak. Sehingga hal-hal kecil pun itu bisa menimbulkan masalah yang besar. Termasuk mungkin dalam kasus ini, dalam satu sisi saya bukan membela si bapak yang melakukan kekerasan pada anaknya ya, tapi kita melihat mungkin beban ekonomi dia, tanggung jawab pekerjaannya, tuntutan yang terlalu banyak, dia tidak mempunyai hobinya, tidak bisa melepaskan emosinya ke dalam hal-hal lain. Akhirnya ketika si anak yang melakukan tindakan yang sangat kecil dan sepele, emosi itu meledak berlebihan sehingga tidak terkendali. Jadi mungkin bagi masyarakat semua, untuk kita bisa menjaga emosi kita menjadi tetap stabil, carilah minat, kembangkan hobi, kemudian jalinlah komunikasi dengan circle. Ya, termasuk kalau hobinya lagi nggak mau ngapain, tidur, rebahan, cemilan, apa yang penting itu kita happy ya. Ya benar sekali. Makin kesini, makin kesana, ya. Makin kesini, makin menarik. Dan kita sudah dikasih papan peringatan. Mereka di belakang layar ini jahat ya. Hati-hatinya sedikit soal gitu ya. Ya, ini Bu Devi. Katanya di luar sana masyarakat itu selalu setiap ada kasus kekerasan yang sampai pembunuhan gitu, stres nih orang nih, langsung dijudge seperti itu. Apa benar kalau orang yang melakukan hal-hal yang di luar nalar itu, pertama itu karena stres? Bisa jadi, tapi stres itu bukan faktor penyebab tunggal. Jadi banyak faktor lain. Tapi salah satunya bisa disebabkan karena stres. Tadi kayak Dr. Zulfa jelaskan, ternyata stres dengan kondisi kehidupan ekonomi di tahun sendiri, semuanya sendiri, tidak ada tempat untuk cerita, mengasuh anak juga sendiri. Itu kan faktor yang menyebabkan stres. Nah, ketika stres, ternyata agresivitasnya bisa
meningkat. Jadi ketika agresivitas meningkat didominasi oleh rasa marah, rasa kecewa, otak kita yang harusnya berpikir secara rasional, secara sehat, tapi sudah didominasi oleh rasa emosi, agresivitasnya tinggi. Yang itu bisa menyebabkan seseorang akhirnya buta dan melakukan tindakan-tindakan kriminal. Bisa jadi dia melakukan tindakan agresivitas kepada orang lain dengan pemukulan atau sampai dengan pembunuhan, atau dia agresif terhadap dirinya sendiri dengan cara self-harm ataupun menyakiti diri sendiri atau sampai akhirnya bunuh diri. Jadi bisa agresif terhadap orang lain, bisa agresif terhadap diri sendiri. Salah satu pemicunya bisa jadi karena stres yang dialami. Tapi kalau memang itu karena stres, mungkin bisa dibagi ke teman-teman kita, sobat sejiwa kita. Jangan stres, jangan terlalu banyak yang dipikirin gitu. Tipsnya Bu Devi silakan. Ya. Tadi sebenarnya Dokter Zulfa udah jelasin sekilas nih apa yang harus dilakukan supaya kita menghindar dari stres. Yang pertama, kita cari nih circle-circle yang memang memberikan dampak yang positif. Lalu kita lihat lagi hobi kita apa sih? Lakukan hobi yang kita senangi. Cari tempat yang bisa kita cerita, kita curhat. Lalu juga nih anak-anak sekarang nih yang saya lihat kayaknya empatinya tuh pada kurang. Kita tuh kadang saya lihat krisis empati. Iya. Jadi bagaimana sih cara kita meningkatkan rasa-rasa empati? Itu kan harus dilatih. Dan latih juga asertivitas. Kalau memang kita tidak senang dengan perlakuan tertentu, kita harus asertif. Kalau kita suka, ya kalau tidak suka ya kita harus bilang. Jadi itu yang harus. Dan juga lakukan aktivitas yang menyenangkan, lingkungan yang menyenangkan. Kita cari orang yang bisa kita percaya untuk cerita gitu. Dan tadi lakukan hobi. Karena hobi itu kayaknya kita semua pasti punya hobi ya. Ya, walaupun hobi kita makan. Iya, itu Tapi itu buat kita happy lah. ya. Silakan ngopi-ngopi, makan-makan kalau hobinya itu ya teman-teman. Nah, untuk terakhir Bu Zulfa, pada kasus-kasus pembunuhan ini yang seiring waktu semakin banyak di Aceh, apakah pelakunya itu termasuk orang yang mengalami gangguan mental? Ya, jadi kalau seperti itu, apakah semua pelaku kekerasan itu mengalami gangguan mental? Bisa dikatakan ya dan tidak. Kembali lagi, kalau kita menyebutkan dia itu gangguan kejiwaan ya, atau gangguan mental, berarti ada zat kimia nih di otaknya yang bermasalah. Harus periksa dulu berarti ya? Ya, kita harus lakukan pendalaman dulu. Apakah dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan itu? Kalau memang dia mengalami gangguan kejiwaan karena ada zat kimia di otaknya yang bermasalah, itu kita sebut dengan gangguan kejiwaan, maka dia secara hukum, secara sosial, secara budaya itu dia bebas dari itu semua. Tidak bisa dihukum agama, hukum politik itu nggak bisa dihukum karena orang gangguan kejiwaan. Tapi sayangnya banyak pelaku-pelaku tindak kekerasan ini sebetulnya bukan orang gangguan kejiwaan, tapi rusak mental. Jadi bukan gangguan mental, tapi sebenarnya mentalnya. Iya, tentu saja tidak akan kebal hukum. Karena apa? Karena dia bukan gangguan mental, tapi rusak nih mentalnya. Kenapa rusak mentalnya? Banyak faktor tadi ya, masa kecil, ekonomi, beban, dan sebagainya. Jadi tidak bisa dikatakan pelaku kekerasan itu adalah orang yang mengalami gangguan kejiwaan murni. Iya, tapi dia ada bagian-bagian mental yang rusak. Benar. Artinya masih bisa diperbaiki kalau rusak ya. Ya, sebetulnya orang-orang seperti itu harus kita lakukan pendampingan juga ya, agar itu tidak berulang kembali. Karena orang-orang seperti ini kan cenderung emosionalnya tidak stabil, impulsif, agresif, seperti tadi yang Bu Devi katakan gitu. Sehingga mereka sulit untuk mengendalikan emosinya. Tapi dia bisa tindakan yang dilakukannya itu harus dia pertanggungjawabkan dahulu. Oke, iya. Siap. Kita ada tim di depan yang sobat sejiwa. Kenapa mereka kejam-kejam suka ini? Kita dikasih closing gitu ya. Sudah selesai. Padahal saya tahu sobat sejiwa ini masih ingin tahu lebih banyak lagi. Silakan meninggalkan komentar di bawah channel YouTube kami ini untuk pembahasan berikutnya. Yang terakhir kita akan mendengar closing statement dari Dr. Zulfa mengenai podcast kita pada hari ini. Silakan Dr. Zulfa. Baik, terima kasih Kak Nita. Jadi ketika kita ingin selalu sehat jiwa, maka jagalah diri kita, hindari kita dari beban yang berlebihan. Setiap orang pasti punya masalah, setiap orang pasti punya beban, tapi jangan selalu menganggap beban itu sebagai beban yang terberat dalam hidup kita. Sadarilah bahwa kita mempunyai orang-orang di sekitar kita yang tetap menyayangi kita, yang akan terus mendampingi kita.
Salam sehat jiwa. Ya, luar biasa. Yang kedua dari Bu Desi, closing statement untuk sobat sejiwa kita. Kalau dari saya sih nggak apa-apa kalau kita tidak merasa kita tidak baik-baik saja. Kita mengakui kalau kita lemah, stres, cari tempat untuk kita healing sejenak, berpikir dengan kepala jernih, karena dengan seperti itu kita akan kembali lagi merasa hidup dengan normal, merasa seperti menghirup udara baru, dan baru kita berjalan lagi menjalani kerikil-kerikil kehidupan. Ada dan terwulidan stres tadi. Ya. Jadi nggak salah ya, kalau kita pengen nangis dulu, istirahat gitu ya. Oke, luar biasa hari ini Sobat Sejiwa, kita sudah sampai pada penghujung acara kita. Dan sisa waktu kita sudah selesai di podcast ini. Silakan meninggalkan komentar Sobat Sejiwa untuk terus bersama kita berbincang-bincang seputaran kesehatan mental. Bicarakan apa yang ingin diungkapkan, pikirkan apa yang seharusnya dipikirkan, lupakan apa yang seharusnya menjadi kenangan. Sehat Jiwa Podcast, kami memberi ruang, sisakan waktu untuk mendengarkan. Salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.